Saya tahu motif kamu apa. Dengan perdamaian ini ingin menyelesaikan semua yang bermasalah di awal untuk mengubur itu dengan perdamaian. Kami tidak mau seperti itu. Kami tidak ingin semua permasalahan ini dikubur dengan satu kata damai. Tidak. Kami ingin maju ke persidangan, kita membuktikan mana benar, mana salah. Setelah itu semua proses yang salah harus dipertanggungjawabkan, baik etik maupun pidana. Baik, ini artinya setelah tanggal 25, terlepas dari apapun putusan hakim nanti, kita tidak ingin mendahului, Anda masih akan terus mengawal kasus ini, dan Anda masih akan, Pak Andri, masih akan memburu orang-orang yang Anda nilai telah melakukan kriminalisasi terhadap klien Anda. Ini artinya masih panjang perjalanan, Pak Andri. Iya, ini bukan pekerjaan yang mudah. Artinya harus ada setimpal apa yang mereka lakukan. Kerugian Ibu Supriyani belum terbalaskan. Ibu Supriyani dari bulan 4 mengalami tekanan mental, sempat di penjara. Terus kalau orang-orang ini yang berkonspirasi kemudian tidak mendapatkan sanksi apa-apa, ini juga menjadi sebuah ketidakadilan. Baik. Ini supaya menjadi pelajaran semua bahwa kita tidak boleh dengan kekuasaan kita mempermainkan penegakan hukum. Baik, Kapolri bilang bahwa akan mengawal kasus ini sampai tuntas, bahkan dengan tegas jika memang terbukti anggotanya melakukan pemerasan, sanksi tegas bahkan sampai dipecat. Menurut Anda ini memang tulus dari seorang Kapolri untuk untuk mengawal kasus ini, atau sebenarnya Anda melihat ini seperti ya formalitas saja bagi seorang Kapolri? Silakan Pak Andri. Ya. Saya pikir Kapolri harus bertindak tegas ya. Kita tentunya kalau ada aparat misalnya 1-2 orang yang melanggar ya, ngapain dipertahankan kan? Sekali lagi mengatakan bahwa kalau ada pelanggaran-pelanggaran prosedur ini yang dilakukan oleh oknum itu yang harus ditindak cepat. Nah sekarang kan misalnya setelah dilakukan pemeriksaan di Propam, kami juga sudah hadirkan kepala desa Ibu Supriyani sudah memberikan keterangan. Saya pikir harus ada tindakan yang lebih cepat lagi ya Pak Kapolri untuk bagaimana ini supaya cepat ada kepastian ya, bukan cuma sekedar dicopot gitu, harus ada cepat bagaimana proses etiknya misalnya bisa di. Jadi menurut Anda, Kapolda IM dan juga Kanit Reskrim Baito inisial AM dicopot itu tidak cukup untuk Anda? Iya, kalau dicopot ya kan gampang saja, orang dicopot misalnya dia pindahkan di tempat lain kan sebenarnya apa ya, belum ada efek gitu ya. Nah, terhadap tindakan-tindakan mereka misalnya yang meminta uang, kemudian ada menerima uang 2 juta, kemudian ada meminta 50 juta, itu kan harusnya di pihak Propam harus cepat gitu ya. Ini kan sudah ada pemanggilan semua, sudah ada pemeriksaan saksi-saksi. Saya pikir ini bisa dibuat cepat supaya ada cepat kepastian bahwa mereka, misalnya kan kata Kapolri tadi kalau terbukti, ya kami ada buktinya, ada saksi-saksinya kok semua, termasuk ada rekaman apa semua. Baik. Kapolsek, kemudian Kanit, kemudian ada dari Polres ya, sudah diperiksa. Nah kalau dari pihak kami kan, kami menghadirkan kemarin Ibu Supriyani, kemudian ada Ibu Guru, kemudian ada suami Ibu Supriyani, kemudian ada kepala desa, bukti rekaman juga kami sudah serahkan ke Propam. Nah ini bolanya sekarang di Propam, kita ingin supaya ini bisa diproses, bisa cepat, kemudian transparan penanganannya ya, supaya masyarakat juga ini kan masyarakat kan banyak yang selalu menyaksikan itu, apa benar polisi bisa memproses polisi kan, orang selalu mengaitkan bahwa jeruk tidak mungkin makan jeruk. Nah ini yang kita butuhkan prosesnya yang transparan gitu, karena sekarang masyarakat menanti bagaimana sih terhadap para pelaku-pelaku ini, apakah benar-benar nanti akan diproses sesuai dengan etik dan bisa transparan gitu. Baik, nanti Senin tanggal 25 November adalah putusan hakim. Kita sama-sama tidak ingin mendahului seperti apa putusan hakim. Tapi apakah Anda masih perlu dukungan dari pihak-pihak di luar pengadilan dalam hal ini, ke Komnas Perempuan misalnya, apakah Anda masih butuhkan perhatian yang lebih luas lagi, dukungan yang lebih luas lagi, Pak Andri? Ya, kami menjelang putusan ini ya tentunya kami berharap ya bahwa majelis bisa memutus dengan keadilan, memperhatikan fakta-fakta persidangan ya, melihat alat-alat bukti ya, dan kami juga butuh doa dari masyarakat ya, dukungan kepada Ibu Supriyani supaya Ibu Supriyani bisa kuat untuk menghadapi sidang putusan nanti, karena di sini nanti akan dipertaruhkan nasib Ibu Supriyani ya, karena misalnya pun kalau diputus onslah misalnya tadi seperti tuntutan jaksa, tentunya itu kan walaupun misalnya tidak dipidana, tapi kan ada stigma yang tentunya akan ditanggung oleh Ibu Supriyani bahwa dia misalnya melakukan kekerasan terhadap anak. Nah ini yang kami tidak mau, sehingga kami berharap bahwa putusan majelis hakim nanti berdasarkan alat bukti yang sudah tersaji di persidangan, Ibu Supriyani bisa dinyatakan bebas murni ya, tidak pernah melakukan perbuatan tersebut. Pengacara Ibu Supriyani, Bang Andre, mengatakan beliau tidak mau kasus yang sudah berjalan ini, yang menimpa guru honorer Ibu Supriyani ini
dikubur dengan begitu saja dengan kalimat perdamaian. Dengan alasan karena Ibu Supriani sebelumnya sudah mendapatkan tekanan yang sangat luar biasa oleh orang-orang sehingga sempat di penjara juga. Artinya dengan pelakon-pelakon mereka lah maka Bang Andre ingin maju terus mengawal kasus Ibu Supriani ini untuk membuktikan mana yang benar, mana yang salah. Maka dari itu Bang Andre tak mau kasus ini dikubur dengan kalimat damai saja, dengan tujuan untuk membuktikan mana nih yang benar dan mana yang salah. Artinya jikalau nanti kok Ibu Supriani terbukti tidak bersalah, kan itu otomatis mereka-mereka yang dulunya mengusut hal itu maka harus ada tindakan sanksi ataupun pidana. Dan ini termasuk sesuatu yang sangat berani ya tindakan Bang Andre ini ya, karena aslinya kalau mungkin berdamai mungkin ya langsung agak cepat ya permasalahan ini akan selesai, tapi tidak untuk Bang Andre, akan tetap terus melanjutkan proses sidang kasus ini, karena dengan adanya kasus yang menimpa Ibu Supriani ini yang sangat merugikan Ibu Supriani ini, maka beliau lah maju dengan sekuat tenaga. Dengan adanya proses hukum yang sudah berjalan ini, maka beliau tak mau mundur ataupun bahkan ditutup dengan istilah damai begitu saja. Bahkan Pak Kapolri pun akan terus mengusut, akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas, dan jikalau anggotanya terbukti bersalah, maka akan ditindak tegas oleh Bapak Kapolri itu sendiri. Dan tentunya itu mendapat tanggapan dari Bang Andre, ya kalau emang itu ditindak tegas ya harusnya emang seperti itu. Tapi ya kalau cuma diberikan sanksi ataupun dicopot saja itu belum cukup dari Bang Andre. Artinya harus ada tindakan tegas lagi. Kalau emang itu benar-benar terbukti bersalah anggotanya, jangan cuma dicopot aja. Kalau cuma dicopot aja itu nanti kan bisa dipindah tugaskan begitu saja kan. Ya artinya ya harus ada tindakan-tindakan yang tegas bagi oknum-oknum atau anggota-anggota polisi yang di situ sudah terbukti dengan adanya permintaan uang 2 juta yang sudah diterima itu, kemudian ada permintaan uang 15 bahkan 50 juta ya, ada permintaan uang 50 juta ini, itu kan bukti-buktinya sudah ada, rekaman-rekaman sudah ada, dan menurut Bang Andre itu maka harus ditindak tegas, tidak cuma dicopot saja. Kalau dicopot saja itu belum cukup, tujuannya ya biar ada efek jerah guys. Dan harapan dari Bang Andre, semoga majelis hakim memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya, tidak memihak sana sini. Dan tentunya harapan Bang Andre otomatis ya bisa mengabulkan ya, atau membebaskan Ibu Supriani dari dakwaan-dakwaan yang telah didudukan kepada Ibu Supriani. Karena menurut Bang Andre, Ibu Supriani itu tidak terbukti bersalah sesuai dengan fakta-fakta yang telah ditemukan oleh pengacara Ibu Supriani, yaitu Bang Andre. Gimana guys, menurut kalian? Kawal terus kasus Ibu Supriani ini, semoga ada keadilan untuk Ibu Supriani. Terima kasih, sampai jumpa kembali.